Shalom, saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di Jumat Agung ini, di tanggal 10 April. Dan kita hari ini akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang satu tema, yaitu tema keluarga, tentang tanggung jawab berhenti sampai di sini. Tapi terlebih dahulu kita mengangkat sebuah lagu. Kita katakan, Angkatimu Yesus, sempurnakan selalu dalam genap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari kita satu dalam doa. Biarlah Bapa lewat kehidupan kami dapat selalu memuliakan namamu, sehingga namamu diagungkan, namamu ditinggikan. Maka dari itu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang akan mengajarkan kami satu tema tentang tanggung jawab berhenti sampai di sini. Mampukan kami Bapa mengambil tanggung jawab sebagaimana Tuhan sudah berfirman kepada setiap kami anak-anak-Mu. Maka dari itu Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Salam jemaat terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan belajar satu tema yang berjudul tanggung jawab berhenti sampai di sini. Jadi tanggung jawab itu berhenti kepada pribadi kita. Seringkali kita berkata tanggung jawab itu ada samamu, ini gara-gara kamu. Ini gara-gara kamu. Ini gara-gara keadaan. Tapi hari ini kita berkata, ini tanggung jawab saya. Amin. Nah, saudara terkasih, kita lihat Alkitab kita yang diambil dari kitab Roma 5 ayat yang ke-12. Kita lihat. Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus dikatakan dosa itu telah menjalar kepada semua orang. Dosa yang dimulai dari Adam dan Hawa, dosa itu menjalar kepada semua orang. Bahkan semua orang, Alkitab katakan di Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa yang dilakukan Adam, akibat dosa yang dilakukan Hawa, dosa itu menjalar kepada semua orang, sehingga semua orang menjadi orang yang berdosa, termasuk kita. Dan Alkitab katakan dengan jelas dalam Ratapan 5 ayat yang ke-7. Dalam Ratapan 5 ayat 7 dikatakan, Bapa-bapa kami yang berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Saudara, waktu Bapa kita berbuat dosa, bukan dosanya yang turun kepada kita, tetapi kecenderungan melakukan kesalahan yang sama yang turun. Maka dari itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita sebagai pria, sebagai suami, kita sebagai istri, kita harus mengambil tanggung jawab kita. Agar keluarga kita, rumah tangga kita, pernikahan kita dipulihkan dan menjadi berkat dimanapun Tuhan izinkan kita berada. Ada amin? Kita lihat satu ayat lagi. Di dalam kitab Roma 5 ayat 19 dikatakan begini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Saudara terkasih, oleh ketaatan satu orang, semua menjadi benar. Siapa itu? Itu yang kita rayakan sekarang, yang disebut dengan Paskah, Jumat Agung. Siapa itu? Satu orang itu dikatakannya
semua oleh ketaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Ketaatan Yesus yang mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, agar kita berdamai dengan Allah. Itulah yang telah membenarkan kita. Kita bisa benar bukan karena perbuatan baik kita. Kita bisa benar bukan karena amal ibadah kita. Kita bisa benar karena Kristus telah mati bagi kita. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Dikatakannya begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus datang dari surga, turun, dia sebagai Tuhan, turun sebagai Tuhan, menjadi sama seperti manusia. Dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya. Dia Tuhan mau merendahkan dirinya sebagai manusia yang berdosa. Bahkan dia taat, dikatakan dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Agar tujuannya, hidup kita diselamatkan. Hubungan kita bersama Allah dipulihkan. Ikatan dosa yang membelenggu kita dibebaskan. Itulah makna daripada Jumat Agung ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus disalibkan bukan karena dosa dan pelanggarannya, tapi Yesus disalibkan karena dosa dan pelanggaran kita. Dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, sengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus telah ambil dosa kita. Dosa itu dia bawa ke atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itu dia katakan, semuanya sudah selesai. Kuasa dosa sudah ditaklukkan di dalam nama Kristus Yesus. Kita tidak lagi, orang-orang percaya, tidak lagi menjadi budak dosa. Tapi kita sebagai orang percaya, kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan hidup kita, menurut kitab Roma 5 ayat 11, menurut kitab Roma 5 ayat 10, kehidupan kita pasti diselamatkan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, coba kita lihat ada satu perkataan di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-16. Di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-16. Kita lihat. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Maksudnya, kita sebagai istri diciptakan, kita sebagai wanita diciptakan oleh Tuhan dengan kodrat sebagai penolong yang sepadan bagi istri kita, bagi suami kita. Wanita diciptakan dengan kodrat sebagai penolong untuk menolong, menjadi penolong bagi suaminya, penolong yang sepadan. Dan bagaimanakah kita sebagai suami? Hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Kita sebagai suami juga harus menyelamatkan istri kita dari segala problem masalah yang dihadapinya. Kita menjadi berkat dengan mengasihi mereka. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan berbicara tentang apa fungsi tanggung jawab seorang suami dan apa fungsi tanggung jawab seorang istri dalam rumah tangga, agar rumah tangganya dipulihkan, agar rumah tangganya berbahagia dan menjadi berkat bagi gereja, sehingga gereja bisa menjadi berkat bagi kota dan bangsa ini. Gereja menjadi berkat, kemuliaan terpancar di bangsa ini. Nama Yesus ditinggikan, nama Yesus ditinggikan di dalam nama Yesus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tanggung jawab yang pertama harus diambil seorang suami. Tanggung jawab yang pertama yang harus diambil oleh seorang istri adalah bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Maka dari itu tema yang saya sampaikan berbicara tentang tanggung jawab. Mari sama-sama kita katakan. Sama-sama kita katakan. Tanggung jawab
Berhenti sampai di sini. Seringkali kita katakan, ini tanggung jawabmu. Kita katakan kepada istri, tanggung jawabmu. Datang istri berkata kepada kita, ini tanggung jawabmu. Tetapi hari ini tanggung jawab kita bersama-sama. Amin, jemaat terkasih. Dan hari ini, kita lihat waktu dalam kitab Kejadian 3 ayat 10. Kita lihat bagaimana manusia itu hidup di dalam kebohongan. Mereka sembunyi atas dosa dan pelanggaran kita. Dia tidak mau mengambil tanggung jawab itu untuk mengakui dosa dan pelanggarannya. Kita lihat Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku sembunyi. Adam dan Hawa waktu mendengar Tuhan datang ke Taman Eden, mereka sembunyi. Kenapa? Dosa dan pelanggaran itu. Mereka sembunyi dari kesalahan itu. Banyak di antara kita yang sembunyi lewat pelayanan, yang sembunyi lewat status jabatan kita sebagai pemuka agama. Kita sembunyikan dosa itu. Kita pakai topeng pelayanan. Kita pakai topeng jabatan. Tapi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Siapapun kita, datang kepada Tuhan sebagai orang yang berdosa. Karena Alkitab katakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa semua orang itu? Termaksud saya dan saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari yang berbahagia ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya saudara pasti ingin dipulihkan. Saya yakin dan percaya saudara pasti ingin rumah tangganya berbahagia. Maka dari itu, hari ini mari kita buka topeng kita. Jangan mencari kebenaran. Dan hari ini, mari kita bukakan singkap-singkap kepalsuan yang selama ini menyingkapi kita. Agar lewat kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kita lihat kembali kitab Kejadian 3 tadi, ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang keluar engkau makan itu? Bapa di sorga ingin kita terbuka, sehingga dia bertanya, apakah engkau makan buah yang kularang engkau makan itu? Dia tahu isi hati kita, dia tahu apa yang kita lakukan, tetapi dia ingin ada kejujuran, ada keterus-terangan dari kita untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Karena keterbukaan awal daripada pemulihan. Saudara, contoh simpel. Kalau kita datang ke rumah sakit, kita berobat, dokter bertanya, Bapak sakit apa? Lalu kita diam, kita nggak mau buka apa penyakit kita. Kita tidak mau menjelaskan. Lalu dokternya bertanya, kira-kira sudah berapa lama? Karena begini, dosis yang sakitnya 3 hari dengan dosis yang sakitnya sudah sebulan, itu berbeda. Kalau kita mau disembuhkan oleh dokter, apalagi Bapa kita di surga adalah dokter yang ajaib. Dia dapat menyembuhkan kita secara jasmani. Dia dapat juga menyembuhkan kita dari segala penyakit rohani, yaitu keterikatan kita akan dosa. Maka dari itu, marilah kita hidup terbuka. Sampaikan kepada Tuhan apa dosamu. Jujur kepada Tuhan. Nyatakan semuanya. Makanya dikatakan begini. Kita lihat contoh daripada Adam. Tuhan berkata, apakah engkau makan buah pohon yang keluar engkau makan itu? Di dalam kitab Kejadian 3 ayat 12. Adam menjawab Tuhan. Dikatakannya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Artinya Adam menyalahkan wanita itu. Dan lebih parahnya lagi, Adam menyalahkan Tuhan. Kalau kalimatnya saya simpelin. Kalau Tuhan tidak ciptakan wanita itu, tidak akan kumakan buah pohon itu. Adam menyalahkan wanita itu, dan Adam menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan wanita itu? Kalau Tuhan tidak ciptakan wanita itu, maka buah pohon itu tidak kumakan. Kita lihat kembali di ayat 13. Nah, kita lihat. Ayat 13, Tuhan bertanya kepada perempuan itu. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Seringkali kita mencari pembenaran diri.
Kita merasa diri yang paling benar dengan menyalahkan orang lain. Hari ini stop pembenaran diri. Akui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan agar hidupmu dipulihkan. Saudara terkasih, waktu kita menyembunyikan dosa kita, Alkitab katakan di dalam Amsal 13 ayat yang Amsal 28 ayat 13. Waktu kita menyembunyikan pelanggaran kita, kita tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang Tuhan. Apa kerugian yang kita alami karena kita menyimpan dosa kita? Kehidupan rumah tinggal kita tidak akan harmonis. Bahkan pertengkaran akan terjadi terus-menerus karena kita menabur benih dosa, menyembunyikan dosa itu yang berakibat kepada kehancuran dalam rumah tangga. Maka tidak heran banyak keluarga yang hancur, bahkan banyak keluarga Kristen yang bercerai-berai karena dosa yang disembunyikan. Dosa yang disembunyikan. Hari ini mari kita merendahkan diri. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, kita tahu ada satu firman Tuhan yang berkata begini. Kita lihat dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di dalam firman Tuhan ini ada dua jenis rumah. Yang satu didirikan di atas batu, yang satu rumah didirikan di atas pasir. Artinya, rumah yang didirikan di atas pasir adalah rumah yang didirikan di atas ketidakbenaran. Tetapi rumah yang didirikan di atas batu adalah rumah yang didirikan di atas kebenarannya. Apa kebenarannya? Apa ketidakbenarannya? Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 27. Untuk hubungan suami istri, kebenarannya sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat dari ayat Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan alam. Memiliki visi misi yang jelas. Memiliki karakter sama seperti Allah. Tetapi karena dosa, kita menjadi memiliki karakter seperti Adam. Selalu mencari pembenaran diri. Kita lihat di sini. Di dalam Kejadian 1 ayat 28. Kebenaran yang sesuai, kebenaran firman Tuhan yang ditentukan Allah untuk pasangan suami istri. Allah berfirman dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Maksudnya begini, Tuhan menginginkan kita yang pertama setelah kita diciptakan, sebelum kita mengadakan pernikahan, Allah lebih dahulu memberkati kita. Baru setelah itu kita dikatakan beranak cuculah. Tapi kita lihat kenyataan realitanya. Banyak orang datang ke gereja setelah hamil. Begitu waktu dikonseling sama pendeta. Pendeta bertanya, apa saja yang sudah kau lakukan? Wah, belum ada, Pak. Kita masih original, Pak. Pegang tangan aja kita takut, Pak. Kita sering berbohong. Tapi tanpa kita sadari, apapun yang kita lakukan, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kebenaran yang dikatakan Allah diberkati dulu baru beranak cucu. Bukan beranak cucu dulu. Karena kalau kita melakukan hubungan seks sebelum pemberkatan nikah, itu yang disebut dengan membangun rumah di atas pasir. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Waktu kita membangun rumah kita di atas kebenaran. Ada hujan, ada banjir, ada badai. Rumah tangga kita, rumah pernikahan kita akan tegak kokoh berdiri. Karena didirikan di atas batu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara terkasih, jikalau engkau pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah, engkau hamil lalu datang kepada pendeta, ataupun dosa-dosa yang lain, engkau pernah selingkuh kepada siapapun itu. Hari ini akui dosamu di hadapan Tuhan. Agar dosa itu tidak menjalar kepada anak-anakmu. Saudara terkasih, kalau engkau mengasihi anak-anakmu, kalau engkau mengasihi rumah tanggamu, hari ini engkau sebagai suami
Hari ini kau sebagai istri berpegangan tangan, memohon pengampunan daripada Tuhan. Merendahkan diri di depan Tuhan. Tuhan ampuni atas dosa dan pelanggaran saya. Di dalam nama Yesus. Saudara terkasih. Yang kedua, fungsi dan tanggung jawab orang tua, suami dan istri dalam rumah tangga adalah bertanggung jawab sebagai penuntun, bukan sebagai penuntut. Seringkali kita menuntut istri kita. Kamu harus menghormatin saya sebagai suami. Karena sesuai dengan firman Tuhan dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kita menuntut istri kita supaya tunduk kepada suami. Dan kita sebagai istri seringkali kita menuntut suami kita. Hai suami, sesuai firman Tuhan, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah kami sebagai wanita, sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Kita menuntut, kita menghafal ayat yang seharusnya buat istri kita. Sementara ayat yang seharusnya buat kita sebagai suami, kita tidak hafal. Begitu juga sebagai istri, kita lebih menghafal apa yang dikatakan Tuhan kepada suami. Tapi kita tidak hafal. Tidak memahami apa yang dikatakan Tuhan buat kita. Hari ini mari kita bertobat. Dan hari ini, mari kita hidup di dalam kebenaran dengan tidak menuntut. Karena begini, tidak akan mungkin orang buta bisa menuntun orang buta. Tidak akan mungkin orang yang tidak memahami firman Tuhan dapat menuntun orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Orang buta menuntun orang buta, mereka akan jatuh. Maka dari itu, sebelum kita menuntun orang, marilah kita belajar mengenai firman Tuhan. Agar kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai suami, apa yang harus kita lakukan sebagai istri. Agar rumah tangga kita berbahagia. Dikatakan kepada istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka tidak taat firman, mereka juga dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Dan dikatakan bagaimana caranya supaya kita bisa memenangkan istri kita. Ada dua hal yang harus kita lakukan sebagai istri di dalam kehidupan kita agar rumah tangga kita diselamatkan. Yang pertama, tunduk kepada suamimu. Karena itu adalah perintah Tuhan. Mungkin saudara berkata, bagaimana saya mau tunduk kepada suami saya? Suami saya brengsek, dia suka selingkuh. Kita tunduk kepada suami. Bukan kita setuju atas perbuatan brengseknya. Tapi kita tunduk kepada suami. Karena itu adalah perintah Tuhan. Introspeksi diri. Sudahkah Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita? Kalau belum, mari hari ini kita belajar firman Tuhan. Kita tunduk atas otoritas Tuhan. Ayo istri, tunduklah kepada suami. Waktu kita sebagai istri tunduk kepada suami, kita sampingkan, kita ampuni dosa suami kita. Hati kita blong. Hati kita dapat dinikmatin. Sehingga kita, waktu kita berdoa, doa kita dijawab Tuhan. Amin saudaraku. Yang kedua, apa yang harus dilakukan istri? Ini dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batunia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh lemah lembut tentram, yang berharga di mata Allah. Kita sebagai istri harus memiliki roh yang lemah lembut. Jangan kasar kepada suami. Jangan suka mengusir suami. Jangan suka berkata yang nggak baik kepada suami. Karena suami yang lebih dahulu diciptakan, bukan istri. Maka dari itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai istri harus tunduk kepada suami. Kalaupun kita memiliki perhiasan, milikilah perhiasan batinia kita yang berasal dari roh lemah lembut. Seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 4. Saudara terkasih, kemolekan, kita lihat Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan, hei saudara, istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji oleh suaminya. Amin. Maka dari itu saudara, hari ini mari kita sebagai istri menjadi istri yang takut akan Tuhan. Agar kita dipuji suami kita. Engkau cantik sayangku. Engkau dahsyat sayangku. Amin saudaraku, para istri-istri. Sekarang kita masuk kepada suami-suami. Dikatakan apa yang harus dilakukan suami kepada istrinya. Di dalam kitab Efesus 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Bukti kita mengasihi itu apa?
Alkitab katakan, hai suami kasihilah istrimu. Apa bukti kita mengasihi istri kita? Hari ini, bukti kita mengasihi istri kita. Kita mendoakannya. Kami sebagai hamba Tuhan sering juga salah. Kami juga manusia yang tidak luput dari salah. Seringkali kami sebagai hamba Tuhan banyak jemaat yang minta didoakan. Kami begitu respect, cepat sekali mendoakan. Tapi pada saat kami mendoakan jemaat Tuhan, istri kami lupa mendoakannya. Anak kami lupa mendoakannya. Makanya di dalam pelayanan penjara, waktu saya tanya di penjara, siapa di sini anak pendeta? Silakan tunjuk tangan. Setelah dia tunjuk tangan dan saya ajak dia diskusi, kami sharing. Saya katakan, apa yang kamu alamin? Pak, bapak saya sebagai hamba Tuhan. Dia selalu berdoa buat jemaat. Dia selalu melayani kalau ada jemaat yang sakit, mau jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Kalau ada jemaat yang sakit, dia cepat meresponinya, pergi ke rumah jemaat. Tapi kami, Pak, sebagai istri, sebagai anak-anak, kapan kami didoakan, Pak? Bukankah kami anaknya, Pak? Suami kami sebagai hamba Tuhan, dia lebih respect kepada jemaat daripada kepada kami istri dan anak-anaknya, Pak. Itu yang membuat saya nggak setuju, Pak. Itu yang membuat saya lari ke tempat yang lain, akhirnya jatuh ke dalam narkoba, Pak. Karena suami papa saya, dia lebih mengasihi jemaat daripada mengasihi saya sebagai anak kandungnya. Saudara terkasih, bukti kita mengasihi istri kita, bukti kita mengasihi anak-anak kita, doakan mereka, tunjukkan kasihmu dengan cara merangkul mereka. Buat mesbah doa di dalam keluarga pada saat hari-hari ini. Kita membutuhkan mesbah keluarga. Karena apa? Dengan kita mengadakan mesbah keluarga, hubungan harmonis akan terjadi dalam rumah tangga kita. Ada amin, saudaraku? Yang kedua, dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Suami harus menghormati istrinya dengan hidup bijaksana kepada istrinya, bijaksana kepada anak-anaknya. Saudara, yang terakhir, kita sebagai suami harus menghormati mereka. Seperti yang saya katakan beberapa pesan firman Tuhan kemarin tentang menjadi pria yang berhasil. Kalau istri kita salah, jangan cepat dihakimin, bego amat sih lu. Jangan cepat dihakimin. Cari permasalahannya, kenapa istri saya melakukan salah. Kita lihat Hawa, kenapa Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita lihat karena Adam tidak mengajarkan Hawa, sehingga Hawa tertipu oleh perkataan iblis. Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh dimakan dengan bebas. Tetapi pada saat itu Hawa tertipu. Padahal ada Adam di sisinya. Seharusnya Adam pada saat itu menegur ular itu. Hai ular, bukan seperti itu kata Allah. Karena iblis memutarkan balik ayat firman Tuhan. Kita sebagai pria harus bertanggung jawab menjadi imam dalam rumah tangga kita. Bertanggung jawab untuk membimbing istri kita. Bertanggung jawab menjadi anak-anak kita. Puji Tuhan. Jadikan istrimu bukan sekedar sebagai istri. Tetapi jadikan istrimu sebagai anak rohanimu. Jadikan anak-anakmu bukan sebagai anak jasmani. Tetapi jadikan anakmu menjadi anak-anak rohanimu. Mereka ditempatkan Tuhan bersamamu. Supaya mereka juga menjadi istri dan anak yang takut akan Tuhan. Dimulai dari mana? Suami yang takut akan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan kebenaran firman-Mu menjamah setiap kami yang sudah mendengarnya. Ampuni hamba-Mu Tuhan. Jikalau ada perkataan hamba-Mu yang keluar, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi hamba-Mu mohon, biarlah setiap kami mau merendahkan diri kami. Agar kami sebagai suami dapat menyelamatkan istri kami. Agar kami sebagai istri dapat menyelamatkan suami kami. Seperti firman-Mu berkata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas karya-Mu yang ajaib di atas kayu salib. Di saat kami masih hidup dalam dosa, Engkau mau mati demi keselamatan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, salam di hari esok di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.